apapun kegiatannya, mau kita sedih, mau kita galau, harus memulainya dengan semangat. Iya. Tujuannya apa? Biar di awal dan sampai akhir nanti kita tetap bahagia dan semangat. Oke. Jadi memulai kegiatannya, mari kita berdoa. Oke, siapa yang pimpin doa? Iwan. Silakan kita kelas. Ya, dilafazkan ya doanya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada kali ini, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bolos dia.
tambah gula, maka dia belum mendidih. Jadi perlu kita naikkan titik didihnya untuk mendidih. Maka terjadi kenaikan titik didih. Oke, ini kalau kita bentuknya dalam memasak. Bagaimana kalau kita membekukan? Apa yang terjadi? Kita bandingkan antara air dengan air plus gula yang kita bekukan. Mana yang butuh suhu yang lebih rendah? Air plus gula. Oke, masih ingat ya? Nah, maksudnya apa hubungan antara penurunan titik tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik volume? Oke, sifat keempat hari ini kita akan mempelajari tentang jadi tujuan pembelajaran hari ini, oke, bisa dilihat kita masih membahas tujuan pembelajarannya, menjelaskan daya hantar listrik dan sifat koligatif tanaman. Ini spesifiknya di mana? Kita menjelaskan konsep bagian tekanan osmotik, kemudian kita menerapkan rumus sifat koligatif bagian tekanan osmotik, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang ingin ditanyakan di sini? Tidak. Oke, kemudian dimensi profil lulusan. Jadi dalam kegiatan kita hari ini, kita akan melakukan kegiatan pertama menonton video. Nanti ada penjelasan dari ibu dan kalian bisa melihat materi yang sudah ibu kirimkan tadi malam. Sudah dibaca materinya? Sudah. Jadi dimensi yang dilihat di sini yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian penalaran kritis. Nanti ada kegiatan diskusi. Kemudian kolaborasi kalian dengan teman dalam kelompok. Dan yang terakhir harus berani berkomunikasi, berani mengungkapkan pendapat yang kalian punya. Oke, baik. Masih semangat? Masih. Yakin nih masih semangat? Masih. Coba kalau ibu bilang semangat pagi. Sebelum kita lanjut ke materi, ibu mau asesmen awal. Ibu mau tahu seberapa kemampuan awal kalian terhadap materi tekanan osmotik. Ini waktunya cuma 2 menit. Soalnya hanya benar salah saja. Silahkan dicentak. Kalau dia benar berarti centang di benar. Kalau dia salah centang di salahnya. 2 menit ya. Oke, jangan dulu dijawab, ibu selesaikan dulu bagi. Ya, ini bukan chat ya, tapi soal asesmen awal. Oke, ibu cek waktunya. Sekarang 10.00 ya. Jadi nanti pekerjaannya bisa dimulai dari sekarang. 10 lewat 2 menit itu selesaikan atau asesmennya dikumpulkan. Oke, sudah mulai. Silakan dikerjakan. Ayo. Ada yang sudah bisa dikumpulkan? Oke, bisa dikumpulkan ibu. Kalau sudah, namanya jangan lupa di atas. Tinggal 1 menit. Nah.
jadi satu kelompok, kelompok 1. Kemudian Eva, silakan. Langsung pindah. Ya, langsung pindah. Ya. Kemudian Nurul. Nanti kelompok 2-nya Aira, Suciwati, kemudian Iwan, Niki. Langsung kelompok 2-nya di sana. Atau di sini boleh. Kelompok 3-nya Tita, Taskia, Wanda. Boleh ambil di sana. Oke, Kais, Ayu, sama Sofi akan di belakang. Dan kelompok. Ya, Sarsa sama Melani nanti masuk di kelompok. Coba duduk dulu. Iwan ke depan. Oke, Melani di sini 1, Sarsa di belakang. Geser aja. Iwan di sini. Oh, yang ini digeser sebelah sini, nggak apa-apa ya? Iya. Tadi Ibu bagi berdasarkan hasil asesmen awal kalian. Tenang. Kalau ada yang protes, Ibu kenapa begini kelompoknya? Tenang. Semuanya insya Allah nanti kalau tidak paham bisa tanyakan ke Ibu. Karena masih ada Ibu yang bisa bimbing kalian. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Oke? Ya. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum menjawab soal yang ada di KPD, kita perlu belajar dulu ya. Iya. Konsepnya gimana? Atau ada yang sudah bisa menjawab tanpa dijelasin? Oke. Mungkin ada yang sudah paham, sudah belajar tadi malam. Sudah belajar tadi malam. Oke, sekarang Ibu akan tampilkan video. Oke, jadi media pembelajarannya tidak hanya video ya. Bisa dari video ini nanti ada penjelasan sedikit-sedikit dari Ibu. Kemudian kalau yang belum paham bisa kalian baca di modul yang sudah dikirim tadi malam. Ya, itu halaman 31 ya. Oke, tampilan. Terserah kalian mau pakai media pembelajaran yang mana yang lebih kalian pahami. Oke. Sudah siap? Sudah. Siap. Yang lain mana suaranya? Sudah siap? Masih semangat? Masih. Coba tes dulu. Semangat pagi. Pagi, ceria. Oke, mantap. Pernahkah teman-teman memperhatikan bahwa mentimun akan mengalami pengkerutan apabila ditempatkan dalam larutan garam? Atau pernahkah teman-teman melihat wortel yang menjadi lunak akibat kehilangan air? Kemudian apabila kita merendamnya dalam air, maka akan tampak segar kembali? Nah, peristiwa ini berhubungan dengan konsep tekanan osmotik. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tekanan osmotik? Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semi-permeable menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Sedangkan tekanan osmotik yang dilambangkan dengan B adalah tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis
dari larutan encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat. Misalnya kita mempunyai dua larutan gula dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 10 molar dan 4 molar. Nah, diingat bahwa di dalam larutan terdapat molekul pelarut yaitu air dan molekul zat terlarut yaitu gula, di mana untuk yang konsentrasinya lebih tinggi mengandung jumlah partikel gula yang lebih banyak. Nah, kita masukkan larutan gula 10 molar ke dalam tabung U sisi kiri dan larutan gula 4 molar ke tabung U sisi kanan. Dalam hal ini, pada bagian tengah tabung U terdapat membran semi-permeable dan hanya molekul air saja yang dapat melewati membran semi-permeable ini. Berikutnya akan terjadi proses osmosis, di mana molekul-molekul air akan berpindah dari larutan gula 4 molar ke larutan gula yang lebih pekat, yaitu larutan gula 10 molar, melalui membran semi-permeable hingga dicapai keadaan kesetimbangan konsentrasi di antara kedua sisi tabung U. Nah, peristiwa osmosis ini tentunya akan menyebabkan tinggi larutan di kedua sisi tabung U berubah. Lalu bagaimana cara kita menghentikan osmosis ini? Peristiwa osmosis ini dapat dihentikan dengan memberikan tekanan seperti ilustrasi gambar ini. Nah, besarnya tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis inilah yang disebut dengan tekanan osmosis. Tekanan osmotik suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi molar zat, di mana untuk larutan non-elektrolit, persamaan yang dapat kita gunakan untuk menentukan tekanan osmotik adalah P sama dengan M dikali R dikali T, dengan P adalah tekanan osmotik dengan satuan atmosfer, M adalah molaritas larutan dalam satuan molar, R adalah tetapan gas yang bernilai 0,082 liter atmosfer mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1, dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Berikutnya, karena molaritas sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi volume larutan dalam satuan mililiter, maka Sudah ditonton videonya? Sudah. Paham atau tidak? Paham ya? Oke, kalau paham, Ibu tanyakan dulu. Oke, tadi lihat gambar seperti ini. Ada yang bisa menjelaskan? Dari videonya, dari gambar ini. Jadi di sini Ibu buatkan di sini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Oke, dari gambar 1 ada yang bisa menjelaskan? Ayo, coba lihat. Gak apa-apa, nanti teman-temannya yang nambah. Ayo, dilarutkan. Oke, molar. Yang besar molar ya. 10 molar. Di sini. Nah, di sini ada perbedaan konsentrasi enggak? Ada. Yang sebelah kiri kalian 10 molar, sebelah kanan kalian 4 molar. Mana yang konsentrasinya pekat atau tinggi? 10 molar. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut ke
Jadi ada yang bisa simpulkan osmosis itu apa? Perubahan perpindahan siapa? Lalu dari konsentrasi agar tidak terjadi osmosis terus-menerus, maka perlunya tekanan osmosis. Oke, lanjut. Oke, untuk menghitung tekanan osmotik itu diberi simbol I sama dengan M kali R kali T. Kais, M itu apa Kais? Molar. Benar, satuannya molar, namanya molaritas. Konsentrasi larutannya. Dikali dengan R, R itu apa? Tetapan gas. Nilainya berapa? 0,082. Ini ya. Kemudian T itu apa? Suhu. Yang bisa dalam satuan Kelvin. Oke. Untuk molaritas rumusnya seperti ini. Ya. Gerak ini dalam massa PMR dikali 1000 per volume larutan. Satuannya mililiter. Atau bisa kalian tuliskan rumusnya N per V. Di mana N ini adalah mol, V ini adalah volume larutan. Satuannya liter. Ada yang masih ingat rumus mol apa? Massa per ml. Oke. Massa per ml. Makanya datang ini itu sebagai nilai mol. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut di contoh soal. Ini sudah ya. Masuk ke contoh soal. Apa saja yang diketahui? Massa. Oke, ditulisin di sini. Diketahui massa bulat. Berapa? 7,1 gram. Apa lagi? Volume 500 mililiter. Konversi ke liter. Berapa? 500 ml ke liter berapa? 0,5. Tahu dari mana? Dibagi atau dikali? Dibagi 1000. Berapa tangga naik? 3. Setiap tangga dibagi 10. Karena 3 tangga berarti dibagi 1000. Oke, lanjut. Ini sudah. Apalagi diketahui? R-nya 0,082 liter atmosfer mol. Boleh kayak gini aja ya. Oke, kemudian suhunya 27 derajat Celcius.
17,1 dibagi dulu dengan 3/4 dibagi 0,5. Ayo. Oh, 0,05 dibagi 0,5. Satu. Salah. Kita konversi balik ke sini ya. 0,1 dikali 0,082 dikali
ada nama-namanya yang disebutkan. Silakan ditulis dulu dan ketahuinya apa aja yang ada di soal. Coba. Yang lain juga ikut bantuin, nggak hanya satu orang yang kerja. Oke, diketahuinya berapa di sini? Bisa nggak masak satuannya apa? Masak satuannya apa? Berarti yang gram berapa? Volumenya ya mili dikali jadi liter. Bagi berapa tadi? Mililiter ke liter. Berapa kali naik dia tangganya? 3. Berarti dibagi 1000. Jadi harus bagi 1000. Ayo. Oke, terus. Oke, dikonversi berarti yang sama di sini kan. Berapa? 25 tambah 23. Berapa? Ingat ya, massa molekul berarti M ml. Iya. Terus lanjut. Pi tadi apa? Pi itu apa simbolnya? Iya, itu sebagai apa? Tekanannya apa? Pi tadi apa? Apa? Tekanan osmotik. Tekanan osmotik di sini berapa? Oke. Lanjut. Kalau sudah, silakan dihitung dulu nilainya. Yang ditanya ini gimana? MN, I-nya berapa? Kalau tekanan osmotik sama tadi, soalnya satuannya apa? Apa tadi? Atmosfer. Diketahui nggak tekanan ini kan? Berarti diketahui. Yang ditanyanya M. Di sini. Oke, kalau nggak paham bisa ditanyakan ya. Konsep aja.
silakan. Oke, ada yang sudah? Coba itu dulu masnya. Disconnected. Connected. Kelompok 3 sudah. Yang lain bagaimana? Hasilnya berapa? Iya, kali ini berapa? Hasil lanjutan. Cuma hitung. Apa beda? Berarti 2,5
Iya, hasilnya berapa? Iya. Oke, ini mol ya. Ya sekarang kita turunin ke kanan. Iya, ini kan rumusnya MR sama dengan masa berapa? Maunya berapa? Oke, apa hasilnya? Sudah menjawab soal? Oke, sudah. Oke, sudah ya. Sekarang kita nomor 2. Yang ini anggota yang lain lengkap. Sudah. Kira-kira kalau tekanan yang kita butuhkan lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Ya, silakan dijawab. Terus tadi kalau osmosis itu dari mana? Sekarang kalau minum berapa teman jadi kalau laju airnya berpindah dari mana ke mana?
tunggu aba-aba, jangan dulu tarik. Kalau semua hai. Oke, ketika ibu bilang tarik nafas, kalian tarik nafas. Kalau ibu bilang buang, dibuang. Ya, biar kalian lebih fokus lagi. Oke, tarik nafas semua. Mulai juga ikut tarik nafas. Stop dulu, fokus ke sini dulu. Oke, kita lagi. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Oke, sudah fokus kembali? Ya. Silakan kelompok 1. Saya lagi Bu. Oh, mau boleh sendiri? Sendiri Bu. Iya, boleh. Ambil nafas sampai meninggal. Jangan meninggal lagi. Oh, tadi digeser ya? Yang kelompok ini juga ikut bantu, jangan bergosip. Yang lain perhatikan ya. Oke. Kelompok 3, sama diperhatikan dulu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan atau bisa menanggapi, mungkin jawaban temannya masih ada yang salah atau yang benar. Oke, baik. Mau dijelaskan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan menerangkan pertanyaan yang tertera di AKPD.
jawaban kami, larutan pupuk PK memiliki tekanan osmolit tinggi. Jawaban kita benar. Yang kedua, air keluar dari sel tanaman menuju larutan pupuk. Nah, kedua ini jawaban kita benar. Mungkin ada dari kelompok lain yang bisa menjelaskan? Saya menjelaskan. Oke, boleh. Alasannya. Iya, alasannya kenapa? Oh, dia bertanya. Oke, mungkin pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menjawab atau menanggapi. Oke, ada yang bisa bantu jawab? Jadi nomor satu dulu lah. Larutan pupuk pekat memiliki tekanan tinggi. Kalau larutan pekat berarti konsentrasinya tinggi. Berarti kalau konsentrasi tinggi sesuai dengan rumus tadi tekanannya semakin tinggi. Apakah jawaban kelompok 2 benar? Benar. Oke, lanjut yang nomor 2. Siapa yang bisa bantu? Air keluar dari sel tanaman menuju larutan pupuk. Oke, sebelum jawab kembali ke atas dulu. Ada permasalahannya. Seorang petani menyiram tanaman dengan larutan pupuk pekat. Apa yang terjadi? Tanamannya menjadi layu. Kira-kira alasannya kenapa bisa layu? Benar nggak sih air keluar dari sel tanaman menuju larutan pupuk? Benar. Benar. Salah atau benar? Benar. Karena itu Benar atau salah? Salah. Salahnya kenapa? benar itu. Katanya Kais benar. Kenapa Kais? Kan air itu keluar ke pupuk yang lebih pekat. Iya, kan tadi sistem osmosis dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Berarti yang di dalam sel tanaman itu konsentrasinya rendah. Makanya dia keluar menuju larutan pupuk, menyebabkan larut tanaman layu. Jadi jawabannya ini benar. Baik. Semuanya, pertama terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi sudah paham ya cara menghitung tekanan osmotik. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti kita sudah menjawab tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan dari yang awal kita nonton video, membaca materi, mendengarkan penjelasan ibu sampai ke diskusi kegiatan LKPD-nya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Paham ya? Sekarang kesimpulannya apa dari pelajaran kita hari ini? Apa aja yang bisa kalian dapat dari hari ini? Saya bisa memahami tentang Oke, kemudian sudah Mona, sekarang Kais. Iya, silakan. saya bisa memahami tentang osmosis dan apa itu? Tekanan osmotik. Oke. Apa itu? Perpindahan dari mana? Tekanan konsentrasi yang tinggi. Oke. Jadi semakin tinggi konsentrasi maka tekanannya tinggi. Oke, baik. Ada kesimpulan lain lagi? Jadi tahu pemanfaatannya dalam kehidupan Oke, sehari-hari. pemanfaatannya banyak sekali. Salah satunya tadi Betul. bagi petani. Tadi juga belajar tentang hemoglobin. Hemoglobin ada di mana? Sel darah. Oke, jadi banyak ilmu yang kita pelajari hari ini. Oke, tadi sudah paham, sudah buat kesimpulan. Sekarang ibu tanya, dari proses pembelajaran hari ini, apa yang menjadi kesulitan kalian? Apa yang menjadi apa? Kemudahan kan udah. Kesulitannya apa? Tantangannya apa? Atau ada yang belum dipahami nggak dari pelajaran tadi? Coba satu orang perwakilan. Tantangannya atau kesulitannya
tulisannya dan. Teo mau jawab ini Teo. Oke, silakan. Teo. Baiklah, kesulitan apa pada rekan belajar tadi? Sulit memahami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya pintar boleh. Oke, sudah paham ya tadi dibantu sama Iya, teman-temannya. sudah paham. Oke, yang lain? Mantap itu. Mantap Sri ini. jawab Sri. Konversi rumus ya. Iya. Berarti lebih ditekankan lagi untuk matematika dasarnya ya. Oke. Baik. Satu tangan buat Sri. Tepuk tangan untuk Sri. Oke, buat kita semua dan. Karena sudah paham, Ibu kasih soal lagi. Tadi kan tugas kelompok. Sudah paham secara individu. Biar tahu oh kalian bisa oh saya sudah paham nih. Saya mau coba nih kira-kira kemampuan saya sudah sampai mana. Ya. Ibu kasih soal. Soalnya soal benar salah. Benar salah biar kalian lebih menganalisis lagi. Lebih paham lagi. Sama ya, waktunya 2 menit. 2 detik habis. Ibu nggak bagi-bagi uang ya, bagi-bagi soal. Nanti rezekinya doakan ibu dulu. Jadi orang semoga nggak apa-apa doa yang baik selalu kembali ke diri. Amin. Oke. Silakan dijawab 2 menit mulai dari sekarang. Kalau suhu dinaikkan, oke sudah. Sama. Dan nilai kalian per individu soalnya. Jadi kalian bisa mengukur oh ternyata saya beneran paham nih dari pelajaran tadi. Ingat kita asal. Jangan lupa tulis nama. Nanti tulis hasilnya nilai tanpa nama. Udah. Tulis nama. Tapi udah. Dodi, oke Dodi. Namanya KS Dodi ya. Ini Theo. Oh Theo ada yang cewek
Berarti pembelajaran hari ini sudah mau sampai selesai ya. Selesai. Baik. Halo. Hai. Oke, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Menyenangkan. Sudah banyak informasi yang kalian dapat? Sudah.